Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana nih keadaannya hari ini? Alhamdulillah, tubuhku, pikiranku, hatiku, good. Oke, baik ya. Nah, tentunya ini mata pelajaran Ibu. Ibu ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Nada Triwardani. Nah, di sini Ibu akan membahas materi mengenai cyberbully ya. Nah, seperti itu sebelum ke materi. Nah, untuk merefleksikan diri ya supaya teman-teman semangat. Boleh kita ice breaking terlebih dahulu? Ada yang ingin apa? Mengajukan ininya apa teh? Ice breakingnya apa gitu? Ada enggak? Yang ini Bu yang terhitung, yang gitu. Yang gimana? Yang 7 teh, kata 7 teh naon? Oh, ya. Oh, boleh sok. Ih, jangan aku dong. Siapa yang bisa? Boleh banget nih. Ayo semangat sok, siapa yang mau mencoba? Nani boleh? Mau nggak membimbing teman-temannya gitu untuk ice breaking? Mau? Ada yang mau nggak? Yang belakang aja ya. Nah, tahu dong semangat ya? Tahu ya. Nah, mungkin tahu. Boleh teman-temannya berdiri dulu. Ya. Oke, Ibu instruksiin ya. Tepuk semangat. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Iya, semangat. Nah, Ibu di sini memberikan materi ya untuk teman-teman. Materinya itu mengenai cyberbully. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak cyberbully itu apa? Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh dipimpin oleh siapa? Laki-laki, cowok-cowok. Ada yang mau? Ya, boleh. Ya teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dalam hati sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai. Baik, selesai. Terima kasih ya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai cyberbully. Nah, di mana cyberbully ini ancaman di dunia maya. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak bentuk-bentuk cyberbully itu apa? Atau cyberbully itu apa sih? Ada yang tahu nggak sebelumnya? Ya. Boleh diangkat tangannya ya. Aku. Iya, boleh Nani. Yang menghujat di sosial media. Iya, betul sekali yang menghujat ya di sosial media. Ada lagi nggak selain daripada itu? Cyberbully di dunia maya ya tentunya. Ada yang tahu? Boleh? Yang bunuh diri teh. Yang bunuh diri? Timothy. Oh iya, nah itu ya perundungan di dunia maya ya. Kayak pesan chat juga ya. Boleh? Thank you. Ini Bu kayak mengirim stiker jauh Bu. Iya, nah itu juga termasuk ya yang mengirim stiker-stiker yang jorok ya kayak apa gitu ya. Nah mungkin teman-teman juga pernah melihat ya tindakan-tindakan dari teman-teman kalian yang seperti itu. Nah baik, kita akan membahas itu. Nah, apa itu cyberbullying? Nah, cyberbullying ini adalah tindakan perundungan yang apa dikatakan tadi ya. Nah, dilakukan melalui platform digital dan termasuk juga pelecehan, terus menghina dan juga menyebarkan rumor atau hoax ya. Nah, kayak bener-bener itu kan rumornya teh nggak relevan gitu, cuman kan disebarin gitu orang-orang yang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, sebelum daripada itu, tahu nggak dampak-dampak dari cyberbully? Jadi tidak percaya diri. Nah, betul, membuat kita tidak percaya diri. Ada lagi nggak? HP menjadi kotor Bu. Oke, menjadi kotor. Mungkin karena tindakan
ya. Nah, pasti ya ada lagi nggak? Jadi ini Bu jadi introvert. Jadi introvert, oh tadinya bisa extrovert terus karena ada yang tindakan perhubungan cyberbully bisa jadi introvert. Iya, Ya. Bu. Nah, ada lagi nggak? Iya, Atau siap. ibu izin bertanya, teman-teman ada yang pernah melakukan cyberbully atau menjadi korban dari cyberbully? Saya Bu. Boleh diceritakan? Saya jadi korban dari itu Bu. Oh, boleh diceritakan tuh bagaimana? Tadi sering sekali mengirim stiker tuh mau Dan apa perasaan kamu setelah itu sangat penghinaan sekali Bu. Iya, menghina sekali. Nah, menurut Lutfi sebagai orang yang melakukan cyberbully itu bagaimana sih perasaannya gitu? Ya kalau itu Bu ada Senang gitu. Kamu bisa senang. Ceritain. kebetulan dia juga suka nyemuk gitu Bu. Oh, cuma dua-duanya ya. Jadi saling jadi korban dan jadi pelaku gitu. Nah, mungkin ya bagi sebagian orang yang melakukan cyberbully itu ada tindakan yang menyenangkan dan juga menantang ya, karena mereka mungkin tidak bisa meregulasikan emosi mereka dan mereka menindakkan itu kepada orang-orang yang mereka anggap itu di bawah dirinya sendiri. Padahal yang kita ketahui kan orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan tersebut tuh menimbulkan jati dirinya itu tidak berharga, terus juga merendahkan dirinya sendiri kan teman-teman. Nah, daripada cyberbully ini kita mengetahui dari dampak cyberbully yang pertama bagi psikologis. Nah, dimana bagi korban yang melakukan yang terjadi cyberbully gitu, nah itu tuh dampaknya dari situ itu adanya kecemasan, dimana kita tuh cemas akan sosial juga, misalkan takut keluar. Nah, teman-teman ada yang takut bersosialisasi nggak? Aman ya? Aman Bu. Aman. Nah, terus juga kayak bisa jadi dampaknya depresi berat gitu, misalkan jadi tidak bergairah hidupnya, dan terus rasa rendah diri. Jadi ada yang orang tadi kata Rania introvert kan, introvert asalnya kayak semangat, terus dia tuh menjadi korban dari cyberbully, jadi lebih pendiam, terus merendahkan dirinya sendiri, kayak merasa dirinya banyak sekali kekurangannya. Nah, terus faktor sosialnya terisolasi dari lingkungan pertemanan. Nah, mungkin kan ya bagi orang yang korban cyberbully itu menjauhkan diri ya dari orang-orang terdekatnya gitu. Misalkan kayak dia tuh nggak melakukan apa-apa sih dengan temennya tuh, tapi karena dampak dari faktor cyberbully oleh beberapa orang, jadi menganggapnya bahwa teman-temannya tuh dia takut menghakimi dirinya sendiri. Nah, terus juga bagi akademis, nah dimana penurunan prestasi belajar, nah akibat tekanan mental ya. Jadi kak korban misalkan korbannya itu melakukannya tuh di sekolah, nah jadi ada kan yang jarang masuk sekolah karena mungkin takut bertemu dengan temannya atau ya teman-teman lainnya. Nah, terus kita ke jenis-jenis cyberbully. Nah, yang pertama itu ada bullying. Nah, di sini tuh diskusi online yang penuh emosi dan amarah seperti pada kasus yang tadi ya Rani, apa Timothy ya, yang tuh dia diisukan dibully oleh beberapa anggota dari fakultasnya ya, rekan-rekan kakak tingkatnya menyuruh dia untuk kayak melakukan tindakan kayak bunuh diri ya, yang jatuh dari lantai kan teman-teman tahu ya. Nah, yang kedua itu ada harassment. Di sini tuh pengiriman pesan bernada melecehkan secara berulang. Nah, tadi kan Lutfi ya, terus juga Eki dalam bentuk stiker juga, itu kan yang tidak enak ya, masuk dalam cyberbully itu tuh kayak melecehkan secara berulang juga. Nah, makanya buat teman-teman di dalam bersosial media, apalagi WhatsApp ya yang lebih dekat dengan kita, hati-hati gitu untuk mengirim pesan. Nah, terus ada denigration, dimana ini tuh menyebarkan informasi yang mencemarkan nama baik. Nah, misalkan yang kita kan tidak mengetahui ya di sosial media itu orang tersebut aslinya kayak gimana, tapi ada oknum-oknum yang misalkan menyebarkan bahwa dia tuh orangnya tuh kayak gini padahal aslinya nggak terjadi. Nah, itu adalah salah satu penyebaran informasi pencemaran nama baik. Dan hati-hati untuk di sini tuh ada tindak pidananya ya, mungkin teman-teman udah tahu ya, itu bakal dipolisikan kalau ada
manipulasi untuk mendapatkan informasi pribadi. Nah, hati-hati buat teman-teman ya, jangan membocorkan informasi pribadi kepada orang-orang yang mungkin tidak bersangkutannya juga, terus kan manipulasi data pribadi orang lain untuk kepentingan diri kita. Misalkan Hengki ya, misalkan Tuti minjem data pribadinya KTP atau apa, buat apa, tak dikasih aja sama Tuti gitu, ternyata untuk apa sih? Pinjol. Nah itu ya, Umi masuk ke gitu. nah itu jangan dilakukan ya. Jadi teman-teman, nah itu termasuk tindakan outing dan TK. Nah, kita sebelum ke bermain peran, ada video dulu buat teman-teman, mohon disimak ya. Ya Bu. Setelah itu ada teman-teman yang Sedikit bu. Coba ada bu. Nah, di sini ibu pengen kita bermain peran dan teman-teman dibagi dua kelompok ya. Iya Bu. Nah, dua kelompok boleh dibagi dulu sesuai dengan duduk ya atau bagaimana? Sesuai circle. Sesuai dan kasih. Boleh kalau dibagi dua dulu. Bantu bagi bu. Bagi sama Ibu Bu. Tadi dua enam orang boleh. Ya, boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibu yang bilang ngobrol baik, aku urus saya. Ya. Boleh ya, tapi bagi dulu 6 berdiri dulu. 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di sini. Ayo. Oh, kamu sudah apa? Kita udah dibagi jadi dua kelompok dan ibu akan memberikan kita boleh berdiri dulu ya. Ya ini ya Papan kok. Ini bu, bantu kamu. Nah, kita akan bermain peran. Di sini tuh ada dua skenario dan dari dua kelompok ini berbeda skenario. Nanti di sini tugasnya tuh ada peran-peran dalam cerita ini dan kalian boleh ya disimak dulu dari ceritanya. Terus nanti dari setiap karakternya itu kalian bermain role play dan melawan cyberbully. Nanti ada soal-soalnya di sini dibagi menjadi 3. Kalian boleh isi dan nanti paparkan. ya Bu. Skenario 1. Dan ini skenario yang kedua. Selamat mengerjakan.
Tadi mau baca. Korbannya di pelakunya di dia pertama selama jadi udah isi sudah Bu. Sudah Bu. Belum, mulai kelompok saya belum, Bu. Pokok satu malam kelompoknya lengkap. Teliti. Cocok dah. Jadi kamu berapa? Ibu ini berapa orang babat sosok? Berapa? Semuanya bakal ke depan. Semua ya. Oh, biru. Tuh, mana aja aunya kan? Coba lagi 2 ini sari dari masih jauh ya? Iya, yang pernah lihat ingat itu bukan sikap emosional dan membahas tapi kita lihat bentuk sel ada 53 orang ada jadi Selalu tunjukkan sikap rasa benar dan merasa diri Anda sudah pengen marah atau tidak bisa jadi tunjukkan sikap rasa benar dan merasa tidak ada yang marah sampai bukan cari ada. Oh, ada orang mereka Liburan udah gitu. Pasti dijelasin dulu kan? Saya itu mau. Saya
yang berenang pertama kali dan PMI itu bertemannya dan juga hadir di siapa yang berada kali menunjukkan bersebenar mereka menanyakan ada yang menanyakan PMI tersebut secara pribadi. Berarti salah menanyakan PMI. Ini menunjukkan sikap takut dan membela Dena karena stop Syria sahab si yoga kita udah membela Dena udah ya. Udah. Siapa yang mau menerangkan? ini ini dibawa ke depan dulu Ya. terus Oh iya. ambil tindakan tegas dan menjadi sangat kritis banyak penolong yang aktif channel Mantan syuting. pesan pribadi kepada Maya untuk Gaya apa kemarin syuting? Mohon perhatiannya teman-teman, ada rekan-rekan kalian yang ingin berbicara kepada cyberbullying. Boleh silakan. ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan bermain peran. Nah, di sini saya sebagai guru BK. Saya sebagai korban. Saya sebagai pelaku. Ya. Nah, jadi di sini tuh ada kesalahpahaman antara si pelaku dan si korban. Si pelaku merasa bahwa si korban itu telah menceritakan dia yang tidak baik-baik di media sosialnya, ya seperti itu. Kalian saksikan saja kurangnya dulu. Mohon disimak ya teman-teman. Ya. Jadi salah. Lama banget ibu waktunya, ini berapa menit sih bu? Sebentar. Kau diam. Kau diam. Iya. Ini waktunya dong ya. Boleh lihat seperti itu. Kalau Dia mungkin oh, hei, kamu kenapa nyoba-nyoba di media sosial? Kok jadi saya? Ini buktinya ada. Mana? Ini nih. Ini nih lihat.
apa maksudnya ini? Wah, kamu ini gimana ini? Ini apa ini? Iya. Maaf. Jadi ini bagaimana mau pendek ini? Ayo dijawab. Hei, ini ada apa ya anak-anak Ini ini? Bu, menyebarkan informasi Bu. Informasi apa? Ini informasi pribadi Bu. Gimana ini? Mana emang kamu ada buktinya? Ada Ibu. Coba Mau ibu lihat? lihat buktinya mana? Ini Bu, lihat saja. Kalau kamu ada buktinya, kamu bahwa kamu melakukan itu? Enggak ada, Bu. Nggak ada. Ya. Itu kamu dapat dari mana? Gak tahu Ibu. Yang Kamu jelas, tahu? yang jelas ini teman pribadi saya. Boleh Ibu. Terus kenapa kamu menyalahkan dia? Apa kamu yakin dia yang Ya melakukannya? Ibu karena ya emang dia Ibu gitu kelihatan ini bukan Ya Ibu ini Ibu. Lu dibully saya. Sudah, sekarang mah ya biar tidak ada kesalahpahaman. Nanti kita bereskan terlebih dahulu. Kalau misalkan dia yang melakukan, nanti kita lihat di media sosialnya lewat HP-nya. Mungkin itu mah orang-orang yang apa memakai nama dia, tapi ya ingin memakai nama dia, tapi ingin menjatuhkan kamu ya. Jadi kamu jangan langsung menyalahkan dia kalau kamu belum pasti kalau dia yang melakukannya ya. Seperti itu. Tapi Bu, emang dia sudah pasti Bu. Tapi saya tahu. Ya sudah, nanti kita selesaikan terlebih dahulu. Sekarang kalian masuk ke kelas kamu dulu. Masuk sana. Oke, Bu. Jangan menunggu pembelajaran. Oke. Nah baik. Udah. Boleh direfleksikan apa yang kalian dapatkan. Nah iya, jadi yang kami dapatkan dari main peran tadi itu adalah kalau misalkan kita tuh jangan langsung menyalahkan orang yang emang benar-benar belum pasti dia yang salahnya gitu Bu. Biar tidak ada kesalahpahaman dan juga biar gak ada yang merasa jadi pelaku dan juga korban. Seperti itu Ibu. Ya baik, terima kasih banyak tepuk tangan yang Aku tanya boleh dari kelompok kedua. Silakan bermain peran. Pak, tetap bukan kapan tanggal di sini. Yuk, gaskan. Sikat ini baru kan? Ya. Papan Dulu. Botol dari bawah. Ayo, satu lagi. Cuman dua. Ya Bapak sampai stabil ya. Anda tahan untuk membuat. Silakan. Oke teman-teman, di sini kita akan memainkan peran di mana dia menjadi korban dan saya sebagai pelaku yang saya sebagai mayat Cinta boleh disimpan dan Rian adalah penonton fasih dan Bima adalah penolong yang aktif. Penolong Di yang sini kita akan memainkan peran masing-masing. Sok, 1, 2, 3. Kan berbicara secara pribadi dulu. Goyang. Jadi ceritanya si ini kan sama saya dibully. Saya membuat Skenario. Saya membuat yang membuat dia merasa malu, marah dan ingin menghapus sosial media. Terus saya kan berniat bercanda ya. Terus ya saya memang membuat meme tersebut tapi dia bercanda. Terus Sirian itu sebenarnya membela si ini, tapi dia kan takut sama saya karena saya populer. Jadi dia tuh di depan banyak orang membela saya, padahal hati kecilnya membela dia. Nah kalau ini kan dia penolong, dia ini mempersiapkan ambil tindakan yang bijaksana, dia men-screenshot buktinya, terus mengirimkannya secara pribadi kepada si siapa?
kepada saya untuk memberitahukan kalau itu salah. Terus dia itu mendukung si ini. Terus jika Maya tidak berhenti melakukan hal yang tadi, dia akan melaporkan saya ke guru BK, katanya gitu. Oke. Sudah paham? Paham. Oke. Kan tapi Maya pelaku. Kenapa? Ya, kalian fokus ya ke teman. Saya aku mau ngomong. Iya tuh. Berikan lagi. Itu dia. Ya, aku mau ngomong sama kamu. Ngomong apa? Kenapa ada api? Aku yang kayak gini. Ibu, main muka sore ya. Kamu ini baperan banget ya. Itu kan jelas bercanda. Terus mau bercanda, terus kayak fun aja. Dari sini kan sama teman. Iya, siapa yang sama kamu? Ini pun udah ya. Kamu gitu sih, kita satu kelas, jadi wajar aja. Kan kita pegang satu kelas, cuma ya udah gak sih, gak usah baper gitu deh. Kamu itu pernah denger. Terus kalau misalnya, gak usah baperan gitu. Kamu maju. Kasih kembali dulu. Sudah. Berikan lagi bisa. Iya. Kurang bilang kurang, tapi merasa kayak kecil, merasa kecil. Iya. Sok-sok nyari. Oh, ini udah. Oh, oke. Stop. Ini kan dijawab. Ya. Kenapa kamu itu kan bercanda, kamu pantas gak sih dibercandain gitu? Kayak, oh my god, kamu tuh pernah ya mana aja kali, ya kan? Ya, lucu kok. Lucu banget. Iya, ada yang nggak suka. Ya udahlah, gak usah pergi itu. Nanti kamu yang lain. Sudah. Wes. Sudah. Kenapa sih? Semuanya dia. Berantem lah. Gak baik. Ambil dari sana. Oh, langsung mereka bukti apa? Satu biji, Bukan yang lebih. sawat-sawat. Biji foto ya. Sedang muda sih, ya. Sawat-sawat. Aduh, lama banget ya. Apa yang sedang diributkan ini? Ini dia tuh, dia pikiran mem up. Nah, coba lihat. Biar kan. Oh. Nih, bisa ayah aja. Orangnya untuk dan bukti dan benar. Nanti dia laporin ke guru BK gitu. Betul, pikir balik langsung lagi ke kerja.
Mau. Stop. Ciut. Sepatu sok temu ke bukti-buktinya. Kamu bersalah gitu. Apa yang sedih? Apa yang dibutuhkan ini? Ini dia bikin meme. Dia bakaran banget. Kamu ini ada kebutuhan gerak. Kenapa punya bukti Pak? Kemana? Bapak, emang kan gue liatnya cuma bercanda aja. Kenapa sih kalian mempermasalahkan ini? Kira apa sih? Tapi ini ada buktinya. Ya udah, gini aja. Oke, gue minta maaf ya itu, gue akan hapus meme-nya. Tapi kan udah tersebar. Ya udah, nanti gue minta sama teman-teman gue buat hapus. Tapi buat kedepannya, gue akan tetap membuat meme. Terus kan. Nah, Awas kalau kamu melakukan itu lagi, saya akan berbeda. Teman aku. Kalau kamu mau masih tetap gitu, saya akan polisi. Udah, iya. Nah, oke, sebentar. Udah bersihkan. Apa yang harus bersihkan? Oke, dari sudut pandang saya yang saya keinginan menggarukan bahwasanya kita tidak boleh membunuh sama teman kita karena bisa dilihat bahwa psikologis seseorang ini berbeda-beda baik dari tindakan, ucapan maupun perlakuan itu dapat menyakiti teman kita. Jadi harap untuk berhati-hati dalam bersosial media. Boleh duduknya ke tempatnya masing-masing lagi ya. Nah, mohon perhatiannya teman-teman. Nah, tadi kita sudah bermain roleplay ya tentang mengenai cyberbully dan teman-teman pastinya udah mengetahui ya bagaimana tindakan cyberbully itu dilakukan, terus apa pencegahannya. Nah, di sini Bu ingin menambahkan juga bahwa perilaku tindakan cyberbully ini adalah tindakan yang mungkin agak kriminal ya maksudnya. Jadi teman-teman diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam bersosial media, jangan sampai menjadi pelaku dan juga hati-hati jangan sampai menjadi korban ya. Lakukan tindakan yang mungkin normal-normal saja ya di sosial media. Nah, teman-teman juga diharapkan pada materi kali ini itu diadaptasikan ya buat diri sendiri ke depannya. Nah, buat Hengki dan juga Lutfi, nah tadi kan sering bermain kirim-kirim stiker ya yang mungkin agak aneh-aneh juga. Kalau misalkan dari dua pihak ini merasa tidak nyaman, nah mungkin itu adalah masuk ke tindakan cyberbullying ya. Jadi diharapkan untuk berhati-hati dalam bersosial media, nah, karena sosial media ini kan dilihat oleh seluruh dunia ya. Nah, kalian tuh bakal tahu gitu bahwa orang yang melakukan tindakan-tindakan ini tuh dilihat juga sama orang lain. Apalagi kan menyebar hoax yang tidak benar untuk diri sendiri, dan mungkin bagi orang-orang di luar yang tidak mengetahui diri kita itu pasti pada yang orang pertama ya, peran pertama itu tadi perannya Hengki sama Lutfi ya. Nah, Hengki pasti bakal menyalahkan orang yang mungkin belum tentu bahwa dia melakukan. Nah, terus jadi dari roleplay tindakan game yang kedua juga yang tadi ya, tindakan itu tuh tidak enak gitu kepada awal. Nah, itu saya jangan dilakukan. Dan tindakan-tindakannya tadi ada yang pemerintah sebagai guru BK ya. Nah, itu menjadi penolakannya yang tadi, terus juga memberikan pemahaman juga bahwa tindakan-tindakan itu tuh tidak benar. Terus juga tadi kan siapa yang Ujang Alit ya, nah itu membela kebenaran juga. Di sini tuh dia tuh kayak memberitahu si pelaku yaitu Rani sendiri untuk tidak menyebarluaskan, misalkan melaporkan ke guru BK untuk
menindaklanjuti bahwa awal ini tuh merasa sakit hati. Nah mungkin segitu saja ya materi untuk pemaparan cyberbullying. Nah dari semua aspek ini ada yang mau merefleksikan nggak? Boleh satu orang ke depan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ada? Boleh silakan. Lutfi mau? Oke, silakan. Tepuk tangan dulu buat Ini sedikit refleksi materi pada hari ini, bahwasanya kita tuh jangan mengejek dan menjudge tanpa bukti. Itu tuh sangat tidak boleh sekali dan memang Iya. ya. Ini intinya jangan apa ya? Jangan menyalahgunakan sosial media. Jadi kita menggunakan dengan baik-baiknya. Iya, betul. Kayak gitu. ya, terima kasih Pak. Nah, baik untuk materi selanjutnya mungkin dicukupkan sekian dari Ibu. Boleh ya satu orang untuk menutup pada pembelajaran kali ini. Silakan ada yang mau menutup? Berdoa. Boleh. Oke teman-teman, sebelum Pulang. ya kita baca doa terlebih dahulu. Bisa doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.